Berarti kalau agama sana kan jadinya minoritas nih agama muslim di sana. Ada juga proses nuzul Quran dan gitu deh. Sebenarnya nggak jauh beda sama kita. Bahkan yang menarik, masjid di Cina itu ada beberapa masjid yang ada tulisan hubul waton minal iman. Isi isu antek asing lah atau apa itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita Obat Hati TV. Obat Hati TV. Iya, Yang mengobati hati-hati yang galau. Kita sekarang ada di episode yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Ini kenapa kita rubah duduknya ya? Iya nih. Kan ada aneh ini kita nih. Agak aneh. Iya. Sekarang kedatangan tamu nih kita ya. Ternyata ada tamu tambahan. Kita datangkan tamu jauh-jauh nih. Dari mana? Dari mana kita nggak tahu? Dari Cina. Cina. Dari Tiongkok. Cina dari Tiongkok, luar biasa. Coba kenalan dulu lah Bang. Dari mana nih Ustaz? Iya. Bisa disapa dulu deh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber. Iya. Apa sih sebutannya buat Viewers. Sahabat Obat Hati. sahabat lambat hati dimanapun berada, perkenalkan saya Kaula Fahmi. Sekarang saya mahasiswa di Chongqing University, mengambil magister di Foreign Language and Literature, jurusan fokus kajian di Translation Studies atau ilmu penerjemahan. Jadi ya sebenarnya sekarang lagi masih kuliah ini. Oh, masih study. Harusnya cuman karena memang pandemi jadi memang belum bisa kembali, jadi sejauh ini sih kuliahnya daring gitu secara online. Sudah berapa lama Bang di Tiongkok? Saya masuk di Tiongkok kuliah 2018. 2018. Lumayan lah ya. 2 tahun bersinnya udah bersin Cina. Kencang. Ngegonya kok ya. Ngegonya Tiongkok. Iya, tapi makanannya cuma makanan Cina. Iya. Kangen sih kadang-kadang apa namanya, kalau kita lagi di Indonesia kangen sama Cina, di Cina lebih kangen sama Indonesia. Alhamdulillah. Kebetulan kita bisa berjumpa nih ya Bang. Alhamdulillah. Lagi pandemi jadi dipulangkan ke Indonesia dulu ya. Iya, alhamdulillah. Stay dulu sekarang di Indonesia. Jadi menunggu informasi untuk kembali ke sana. Selain itu juga regulasi untuk kembali ke sana. Menarik ya Bang ya. Coba dong alasannya atau motivasinya apa sih kok kuliahnya jauh-jauh Bang gitu di Tiongkok, padahal di Indonesia gitu kan banyak gitu duanya. Ya, ini mungkin mudah-mudahan sih ya sebagai tahadus binikmat ya buat viewers sahabat obat hati Iya, bila betul. ada. Mungkin kita familiar dengan ya ini makalah ya, walaupun ada mengatakan bahwa ini hadisnya di hadis dhaif. Tubul ilma walau bisin. Masya Allah. Artinya? Tuntutlah ilmu walaupun ke pasar gelodok gitu. Ke Cina gitu. Jadi saya rasa sebagai saya secara pribadi sebagai santri, memang dari apa namanya imajinasi saya sebagai santri tentang negeri Tiongkok Asusin ya, dalam kata ini sudah ada gitu ya, sudah tergambar gitu. Kenyataannya bisa sampai ke negeri Tiongkok, negeri tirai bambu katanya, negeri panda dan lain sebagainya, itu ya sebuah apa namanya, sebuah yang harus, walaupun motivasi awalnya ingin belajar saja, menuntut belajar dimanapun kita berada. Dan pesan kiai saya, guru saya Kiai Haji Nuruddin Munawar, dimanapun bumi dipijak disitulah kita bisa beribadah, termasuk di Tiongkok. Itulah salah satu motivasi saya untuk belajar di sana. Dan selain itu ya karena ada kesempatan beasiswa sih, beasiswa Chinese Government Scholarship, yaitu dia beasiswa yang saya apply-nya ke Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, ke daerah Kuningan situ. Jadi saya apply waktu itu beasiswa ke sana, alhamdulillah tadus binikmah bisa keterima walaupun Alhamdulillah. ya, saya rasa viewers sahabat obat hati semuanya mungkin, karena saya yang bahasa Inggrisnya yes no aja bisa, apalagi viewers obat hati ya masih lebih bagus lah bahasa Indonesia, karena banyak menggunakan bahasa isyarat. Saya kalau misalnya mau makan tinggal nunjuk kanan nunjuk kiri aja. Kalau nonton touchscreen ya. Iya, touchscreen. Tunjuk langsung datang. Ya paling motivasi itu untuk belajar sih, motivasi awal untuk belajar dan untuk meningkatkan kapasitas diri, ya menjadi pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling mahal dan paling berharga gitu. Oh, berarti S1-nya di mana nih Bang? S1 saya di UIN Syarif ini Jakarta. Sama berarti jurusannya sama, terjemahan juga ya? Terjemahan tapi bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini hal yang menarik sih bagi saya, hal baru. Jadi saya S1 bahasa Arab,
kemudian dapat kesempatan S2 harus belajar bahasa Mandarin. Wih. Jadi di 2018 sampai 2019 awal saya tuh belajar bahasa Mandarin gitu. Ya butuh effort lah, butuh apa namanya jindun ya, sungguh-sungguh ya, majada wajada, kesungguh-sungguhan itu kalau mau sungguh-sungguh pasti akan menemukan. Kita belajar pakai bahasa Indonesia aja masuknya juga kadang-kadang alot-alotan ya. Angot. Masuk kuping kanan Keluar keluar lewat tengah. Jadi kita pengen Karena tahu nih pakai- kan apa namanya Bang Kaula Fahmi ini tentunya dengan kultur Indonesianya itu pertama kali datang ke Tiongkok itu first Pengalaman. impression itu kayak gimana sih? Pengalamannya dengan budaya di sana. Ada peribahasa Mandarin ya, sebenarnya ini senafas dengan peribahasa Indonesia juga. Rusiang Suesu, di mana bumi dipijak di situ langit di apa? Junjung. Dijunjung apa dijinjing? Kali apa? Ngerti nggak? Rusiang Suesu. Bisa nggak? Angel. Jadi dia begitulah. Saya khawatirnya viewers sobat obat hati ada yang paham bahasa Mandarin gitu. Itu lagi kumur-kumur apa ngomong bahasa Mandarin gitu. Jadi ada istilah Mandarin itu di mana bumi dipijak, kalau bahasa Indonesia ya pemaknaannya di situ langit dijunjung. Jadi ya awal pasti kita akan beradaptasi dengan keadaan ya, dengan situasi. Pasti akan ada shock culture, apalagi yang paling saya rasa itu apa namanya perbedaan musim. Di sini kan musim hujan sama musim panas, Pak. Ada malah hujan terus kan. Kalau di sana kan ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ya itu empat musim itu yang awal-awal sih. Kemudian budayanya yang berbeda. Untungnya saya sudah dibekali sama mentor saya, sama senior lah. Waktu itu kalau berangkat ke Tiongkok bawa makanan-makanan Indonesia gitu dan lain sebagainya. Indomie ya, Indomie, nah, itu wajib itu. rasa rendah. Walaupun di sana ada, beda aja rasanya, beda Beda. racikannya beda. Tapi alhamdulillah mencari makanan halal itu nggak terlalu sulit gitu. Jadi memang setiap kampus ada kantin halal dan untuk mencari restoran halal itu nggak jauh. Alhamdulillah lah, saya tahadus binikmahnya di situ bisa. Maksudnya masih ada tempat-tempat yang buat saya makan. Walaupun di awal-awal ya makan yang bekal dari orang tua ya, apalagi kita di pondok dulu ya, dapat bekal, main bekal. Jadi koper itu isinya mungkin Abon. nambah ya, nambah saya itu makan Indonesia, teri, Kayak berangkat pesantren ya, Pak? ini apa namanya, orek kering. Pakai nasi amat. Itu bertahan kurang lebih seminggu. Karena kita ngajak teman-teman yang lain kan, banyak senior-senior yang nggak pulang juga, akhirnya karena kangen rindu sama makan Indonesia, kita ngajak makan bareng, akhirnya bareng-bareng lagi. Wah, asik kayak pesantren ya, Bang. Alhamdulillah. Jadi kampus saya Chongqing University itu termasuk yang banyak mahasiswa Indonesianya. Jadi Berarti kalau agama sana kan jadinya minoritas nih, agama muslim di sana kan. Nah, itu bagaimana di sana ritual keagamaannya sehingga abang di sana diperhatikan nggak masalah ibadahnya, sulit nggak untuk ibadah gitu kan? ya saya sih meyakini bahwa ibadah itu kembali kepada personal ya, diri masing-masing ya. Di awal memang sudah dapat cerita-cerita dulu sebelum berangkat. Kemudian beliau cerita kalau ya ritual beragama di sana ya bala kita kembali lagi pada kita gitu. Jadi memang secara konstitusional Cina memberikan kebebasan kepada orang yang beragama dan kepada orang yang tidak beragama. Gitu. Itu konstitusional. Toleransi sekali. Tapi memberikan batasan bahwa tidak boleh mengganggu pandangan publik untuk beribadah. Hasil ya kita kalau saya ya lebih banyak sholat di kamar gitu. Kembali ke asrama karena memang kita difasilitasi dormitory, internasional dormitory ya, asrama. Jadi difasilitasi asrama kita oleh kampus dan ya jaraknya lumayan sih, maksudnya masih di lingkungan kampus, cuman dari satu ya, kalau misalnya memang lagi di luar dan memang waktunya tidak memungkinkan kita sholat ya ada kayak apa namanya ada tuntunan hukumnya ya sholat kita tahu ilmunya itu. Ya, itu dia sesuai dengan tema episode yang lalu. Yang kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya. Kalau ikatannya sendiri Muslim di Tiongkok itu ada nggak sih, Bang? Kalau ikatan Muslim apa namanya biasa. Kalau saya ya kebetulan saya juga di Tiongkok sendiri itu setiap kota itu punya ikatan pelajar Muslim gitu. Kayak saya ada di Chongqing nama IPMI, Ikatan Pelajar Muslim Indonesia di Chongqing. Kita kurang lebih biasanya kalau nggak 2 minggu sekali ya tergantung ya kumpul
untuk kumpul-kumpul baca Quran bareng, tahlil, kadang ya taklim lah, ada yang ngisi dan lain sebagainya. Yang dikangenin di ngaji-ngaji sama orang muslim Indonesia karena apa ya, biasanya ada masakan-masakan khas sih. Ada yang bikin bakwan, ada yang bikin soto lamongan. Itu jadi kumpul-kumpulnya serunya di situ sih. Selain ngaji taklim tapi dapat apa namanya feel-nya itu dapat rindu kangen Indonesianya itu terobati dengan makanan sih gitu. Jadi semangat. Masakan Padang ada ya? Enggak. Masakan Padang. Ada sebenarnya orang Padang sih, pernah masak Padang ya. Cuman nggak ada di sana. Jadi selain kumpul pakai bahasa Indonesia, kita ngobrol sama teman-teman yang Indonesia juga dapat masukan gizi. Perbaikan gizi. Gizi orang bilangnya. Soalnya kalau makan di kantin itu ya menunya itu aja biasanya gitu. Karena kita yang tahu itu kan tinggal tunjuk aja, apalagi di kantin halal. Karena kalau di Tiongkok itu kalau nggak makan nasi ya makan mie gitu. Jadi kita mikirnya ada misalnya bahasa apa namanya? Nih nasi goreng. Caufan. Nasi goreng. Tapi kalau ayam misalnya kita mau telur nasi goreng pakai telur, citan caufan. Citan caufan. Cincang kalau kita mah cincang. Taufan kan manggilnya bos ya biasanya. Taufan, ya citan caufan. Saya mau pesen nasi goreng. Ya masih banyak juga yang banyak makanan-makanan yang ada sudah familiar di sini ya. Warteg ada nggak warteg? Nggak ada, orang Tegal nggak ada ya. Orang Tegal ada sana. Jadi kita juga pengen bahas nih di sana tuh toleransi beragamanya seperti apa bang. Terus ketika mungkin abang ya tadi di sana tuh masjidnya itu ada mungkin beberapa bang ya. Nah itu kalau mungkin ada azan atau gimana itu kondisinya seperti apa sih? Kadang kalau kita di sini kan di Indonesia kan Muslim sebagai mayoritas gitu kan. Nah kadang kita perlu tahu juga bagaimana rasanya di minoritas di sana gitu kan. Jadi supaya tahu arti toleransi yang hakiki itu seperti apa gitu. Ya apa ya? Ini by on experience ya, dari pengalaman saya sama-sama. Kayak puasa gitu ya, saya di sana. Lause, kayak kita nyebutnya kalau guru itu lause. Lause itu apa namanya? Mereka menghargai sekali kalau misalnya kita sedang puasa dan mereka tahu karena memang latar belakangnya sudah banyak mahasiswa Muslim ya sebelumnya kayak negara-negara sahabat Tiongkok kan seperti Pakistan, Arab semenanjung Arab. Di sisi lain juga misalnya kayak sholat Idul Fitri, saya sempat mengalami Idul Fitri dan Idul Adha di sana. Jadi pas sholat Idul Fitri kita diberikan izin 1 hari karena itu kan bukan tanggal merah bagi mereka kan. Dengan Natal aja bukan tanggal merah bagi mereka. Tapi karena menghargai kita sholat 5 waktu mungkin mereka nggak jadi ini ya apa namanya mereka nggak tahu ya. Cuman hal-hal besar yang sedang dilakukan ritual misalnya namanya kayak Idul Fitri dan lain sebagainya itu mereka ya apa namanya memberikan kita kelonggaran. Saya rasa toleransi itu ya saling menghargai satu sama lain sih. Ketika mereka merayakan apa namanya budaya mereka juga kita juga menghargai juga gitu. Bahkan kalau di akhir semester biasanya sebelum naik tingkat itu kita ada makan-makan biasa perpisahan gitu. Nah, karena melihat ada beberapa muridnya yang muslim itu makannya bukan di tempat-tempat tertentu di restoran tapi di restoran yang all you can eat gitu jadi kita bisa milih gitu hampir sendiri ya nggak maksudnya walaupun ada daging babi kan kita juga tahu kan jadi curang kan nih ada daging babi gitu misalnya jadi kita tahu dikasih tahu kadang biasanya yang muslim dan buat apa namanya buat masaknya itu juga dipisah. Kalau terkait masjid memang masjid agak jauh jadi saya bilang tadi di awal saya sholat di musola karena masjid perlu ditempuh jarak itu kurang lebih 1 jaman lah nanti waktu belajarnya habis itu nanti. Iya biasanya kita Jumat aja dan di Jumat juga kadang memang mau ketemu teman-teman dari kampus lain juga yang di sekalian jadi ya semangatnya biasanya di hari Jumat. Nah ya tapi gimana maksudnya ada cibiran atau diskriminasi kayak wah Indonesia lu apa Jawa lu kalau di sini kan Cina ya apa namanya kayak rasis begitu ya saya juga bahas tentang ras sepengalaman saya di sana saya tidak pernah menemui ya atau mungkin saya nggak ngerti bahasanya karena mereka ada dialeknya juga bahasa daerahnya tapi sejauh ini sih ya maksudnya kalau jujur dari pribadi saya tidak pernah mengalami tapi mungkin
ya apa namanya ada hal-hal seperti itu tuh hal biasa ya. Biasanya netizen sama aja sebenarnya, netizen 62 misalnya, netizen sana dan sebagainya. Itu sih apa namanya cibiran-cibiran aja. Khususnya ketika misalnya bulan Ramadan ya puasa, kita kan suka kalau misalnya weekend gitu lagi nggak ada kegiatan, kita buka puasa di masjid sama teman-teman yang lain. Itu seru ya. iya, maksudnya mereka sangat mempersilahkan kita gitu istilahnya, ngajak kayak ada juga proses nuzul Quran ya begitu deh. Sebenarnya nggak jauh beda sama kita. Bahkan yang menarik, masjid-masjid di Cina itu ada beberapa masjid yang ada tulisan hubul waton minal iman. Jadi, apa artinya tuh? Ya. Cinta tanah air sebagian dari iman. Bukan makan beton ya. Berkatan minal iman. Ya. Jadi cinta tanah air sebagian dari iman itu ada di masjid-masjid mereka. Jadi memang kulturnya sebenarnya sama Indonesia, Islam di Indonesia dengan Islam yang di apa namanya Islam di Tiongkok. Jadi tentunya bangga ya jadi orang Indonesia ya. Bangga sekali. Alhamdulillah. Terus yang terakhir nih Bang Ustadz nih mengenai manfaat atau hikmahnya apa sih belajar di sana, atau hikmahnya dengan Indonesia bagaimana? Ya bagi saya belajar dimanapun itu sama saja ya. Iya. Tinggal kita kembali lagi ke individu, kepada kita mau apa namanya punya targetan apa, membangun Indonesia. Oh, menjadi lebih baik. Nah, itu intinya kan itu. Untuk belajar, melihat ya. Yang baiknya kita ambil, yang baiknya kita ambil, yang baik kita buruk. Adapun isu antek asing lah atau apa itu biasa buat saya, telinga saya ya. Sebagai antek asing, makan apa agen komunis semua itu. Ya kalau ambil hal positif lah, karena buat apa mikirin yang negatif apa namanya yang tidak bermanfaat. Iya, tapi tidak produktif gitu. Mendingan kita lebih melakukan hal yang produktif, kemudian juga apa namanya punya cita-cita mulia, belajar di luar negeri, belajar di negara yang hari ini ya kita juga tahu ya pesatnya peradaban Cina ya hari ini. Bahkan ya model handphone saya kan Xiaomi ya, serba ada, merek serba ada. Mudah-mudahan jadi endorse ya, ya Xiaomi ya. Ternyata. Ya pusat perekonomian dan lain sebagainya itu bisa kita pelajari. Karena presiden Cina itu sebenarnya ATM amati tiru modifikasi. Kira-kira begitu yang kita bisa bawa. Jangan sampai kita hanya menjadi vakum playernya bangsa-bangsa luas seperti Cina. Kita juga bisa memanfaatkan potensi alam, potensi bangsa kita, potensi SDM Tiongkok ya dalam arti sedang naik-naiknya ya, apalagi dengan apa namanya perang dagang ya antara Amerika dan Cina dan lain sebagainya. Itu melihat langsung ke negerinya itu ya lebih berbeda rasanya daripada mendengar ceritanya saja. Apalagi apa menanggapi isu-isu yang beredar ya, kadang-kadang kan katanya aja kan. Saya sebenarnya sudah melihat langsung, belajar dari mereka, disiplinnya. Bahkan dosen saya itu 15 menit sebelum mulai kelas itu mereka sudah ada di kelas gitu. Disiplin waktunya disiplin banget ya. Kita alhamdulillah ada bahasa ngaret itu kayak disiplin waktu gitu. Walaupun saya juga masih berjuang. Jadi yang telat tuh saya doang biasanya. Ayo kumpul jam 8. Jam 8 baru OTW. Disiplin waktu, kemudian semangat kompetisinya tinggi, belajarnya. Perpustakaan tuh nggak pernah sepi di tempat di mereka, itu juga jadi pembelajaran buat kita karena mereka terfasilitasi dan lain sebagainya. Ya kayak gitu gitulah melihat fenomena budaya. Kenapa sih mereka bisa maju? Gitu. UMKM di kita kan masih UMKM yang sifatnya apa namanya ya kayak dagangan, home industry dan sebagainya. Home industry mereka tuh udah bikin HP, bikin apa spare part dan lain sebagainya lah, macam-macam. Kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau menurut Bang Ustadz gimana nih, misalnya wah ini produk orang kafir, wah belajar sama orang kafir, itu gimana Bang? Ya itu udah masuk kuping kanan keluar dari tengah. Ya udah biarin lah, semua orang kan punya pendapatnya masing-masing. Yang penting standar saya sih jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Itu dia. Selagi niatnya baik. Kan orang nggak tahu sudut pandang orang kan beda-beda kan. Mungkin dia melihat sih gitu, makanya perlu diperjelas. Kalau misalnya Rasulullah juga dulu masalah urusan dunia antum a'lamu bihi. Maksudnya serahkanlah sama yang ahli dunia. Jadi saatnya belajar agama ya kita belajar ke yang ahli agama, belajar yang kepada dunia ya yang ahli dunia gitu. Walaupun dia agamanya apa segala macam rasnya kan.
Orang mau jadi spesialis kan harus juga belajar bertahun-tahun kan. Iya, Betul. mantap Nah, ini. luar biasa. Luar biasa. Episode kali ini. Episode kali ini. Kalau disambungin terus kayak Bisa 1 jam 2 jam ini episodenya, nanti bosan dengerinnya. Jadi tadi closing statement dari Bang Fahmi, kenapa harus mencari ilmu sampai jauh-jauh ke negeri Cina? Ya seperti itu, kalau Bang Fahmi keren, dia penasaran, Iya. langsung datang ke TKP-nya. Kita penasaran, diem-diem aja. Searching. Langsung datangin ke TKP-nya. Datang seleksi. Betul. Orang pintar ya kan. Terima kasih nih Bang. Terima kasih Udah silaturahmi ke channel kami. Mudah-mudahan terus sukses, sehat selalu dan bermanfaat untuk bagi banyak orang. Dan Bang Fahmi bisa cepat selesai magisternya nih. Iya. Coba ini dulu lah, sama pandemi. closing statement dulu untuk sahabat obat hati viewers. Kata-kata bijak sini, kalau bijak sana kan biasanya mah di sana ya, di kata-kata bijak sini. Kata-kata mutiara. Iya. Kita tunggu nih. Iya, saya nggak ada inian sih, nggak ada kata penting, mungkin perkataan makalah para ulama aja ya. Gimana, Pak? Pak kun ibn zamani adalah anak zaman kalian dan kalian bisa beradaptasi, bisa memulai produktif dan lebih baik lagi untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya saya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, betul. Jaga 3M katanya. 3 miliar. Ya mungkin itu saja dari episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus, jika ada komentar silakan komen di bawah ini, nanya-nanya boleh, atau request apapun silakan. Nanti kita diskusikan dengan tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.